Puntennya Pak Soleh, hari ini saya ada tugas sebetulnya ingin mewawancara Pak Soleh berkaitan dengan tugas dari guru penggerak. Tugasnya apa? Mewawancarai kepala sekolah Pak. Kaitannya dengan pengambilan keputusan yang meliputi dilema etika, 3 langkah pengambilan keputusan atau 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bersedia kita lagi? Insyaallah. Terima kasih sekali Pak. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak sudah mengganggu aktivitas Pak Soleh. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Soleh kaitannya kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang imbasnya luas sekali di sekolah kita Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Slamet, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Belik Pemalang, dan beliau adalah Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Soleh SPD MPD, Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Belik. Hari ini rencananya kami akan melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan melalui dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan Pak kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Soleh. Nanti mohon dijawab yang rileks saja Pak. Yang grogi saya malah. Ini yang pertama Pak. Di sekolah kita kan mungkin Pak dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan mempunyai beberapa permasalahan. Ada permasalahan eksternal, ada permasalahan internal. Nah, bagaimana nih Pak Soleh nih dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Yang namanya masalah itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Hanya yang patut kita harus persiapan adalah kita tenang, kemudian menyiapkan mental, sebab ketika masalah datang itu kalau kita tidak tenang maka tidak akan diambil sebuah keputusan yang bijaksana. Kemudian dalam hal permasalahan yang ada di sekolah, tentu saya menggunakan kaidah-kaidah formal peraturan ataupun aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun sekolah, dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Kemudian setelah itu baru kita mentabayun agar apa yang dapat kita informasikan itu benar-benar valid dari berbagai aspek atau dari orang-orang yang terlibat. Setelah dilakukan tabayun, baru nanti kita akan mencari data-data yang lebih valid untuk pendukung dari apa yang nanti akan kita tentukan di sekolah. Kaitannya dengan bagaimana Pak, ada permasalahan yang mungkin menjadi permasalahan besar atau ada kecil yang besar. Nah, bagaimana Pak Soleh ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak. Artinya ada 2 kepentingan, antara mungkin kepentingan teman sebaya atau siswa atau kepentingan kebijakan sekolahan Pak. Yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Artinya gini, di dalam mengambil keputusan, menganalisis, Pak Soleh itu bisa mengambil keputusan yang ini benar-benar di A juga benar, di B juga benar, atau mungkin nilai kebijakannya sama Pak. Dalam artian gini, nilai kebijakannya tidak merugikan satu sama lain Pak. Ya, terima kasih. Ketika ada sebuah permasalahan, itu tadi yang saya sampaikan di awal, tentu setelah kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita melihat siapa-siapa yang terlibat di situ, kemudian ternyata kok kita menemukan jalan yang agak rumit karena secara aturan itu mereka benar, kemudian tetapi secara moral mereka juga perlu diperjuangkan. Untuk itu saya harus bijaksana dalam hal ini. Tentunya dari yang sama-sama benar itu ada yang lebih benar.
kita pertimbangkan kembali, yang satu benar tetapi hanya nilainya 9, yang satu benar tapi nilainya 10, maka tetap saya akan memberi keputusan kalau memang itu harus diputuskan. Tetapi manakala permasalahan itu bisa kita selesaikan secara baik-baik, maka tentu kita tidak akan memberikan keputusan yang akhirnya nanti akan membuat kecewa salah satu pihak, kemudian menjadikan permasalahan itu menjadi bumerang untuk mereka maupun sekolah. Artinya ketika kita mendapatkan masalah, kemudian ada aturan-aturan yang baku, sementara secara aturan kita tidak bermasalah, kemudian secara moral kita harus punya empati, maka kita pun harus bijaksana dalam hal itu, yaitu jangan sampai mengambil keputusan yang merugikan mereka ataupun salah satu itu. Kalau kita sudah menemukan masalahnya Pak, kita sudah tahu masalahnya, kita tahu persoalannya seperti apa di lembaga kita, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak bisa ambil atau bisa lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil ketika ada permasalahan tadi, yang pertama saya harus mendapatkan informasi yang valid dari berbagai aspek, si korban atau si pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah itu saya pasti akan diskusi kasus. Diskusi kasus itu adalah juga melibatkan orang-orang pemangku kebijakan di sekolah, diantaranya adalah misalnya kepala sekolah, kesiswaan, guru BK. Setelah studi kasus itu, maka kita akan mendapatkan poin-poin. Nah, poin-poin itu nanti kita jabarkan kevalidannya, informasinya, kemudian langkah-langkah yang akan diambil dari itu, maka hasil dari kesepakatan bersama dalam studi kasus itu. Luar biasa sekali Pak Soleh dalam menyampaikan permasalahan, langkah-langkah penyelesaian kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu, terus mencari atau menggali dengan rekan-rekan sejawat secara terbuka untuk mengambil sebuah keputusan yang nantinya tidak akan merugikan antara dua belah pihak nih Pak. Hal-hal apa saja Pak selama ini yang dianggap Pak Soleh efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus dilema etika itu sebenarnya pertarungan jiwa saya Bapak, karena yang terjadi di sekolah kami itu adalah secara normatif itu melanggar, tapi secara etika kita harus memperjuangkan. Contohnya misalnya kasus asusila, itu secara aturan melanggar, tetapi secara moral etika yang namanya sekolah itu adalah tempat untuk berproses, di mana orang yang hebat, orang yang sukses itu berawal dari permasalahan-permasalahan. Kegundahan saya adalah ketika saya menggunakan aturan yang resmi bahwa anak yang terlibat asusila maka harus dikeluarkan, maka yang pertama kita akan menghancurkan masa depannya padahal usia-usia produktif. Yang kedua, menambah nilai ATS yang tinggi bagi pemerintah. Sementara pemerintah itu memiliki beban berat bagaimana disuruh mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak. Tetapi secara etika, secara moral, saya itu berprinsip yang namanya anak punya masalah itu mungkin faktornya berbagai macam. Seandainya boleh saya rangkul, boleh saya dekati, mungkin anak itu tidak melakukan hal-hal yang itu. Nah, itu yang menjadikan dilema. Tetapi manakala masalah etika ini berdampaknya adalah luas bagi lingkungan, bagi nama baik sekolah, bagi nama baik instansi, maka dengan berat hati kadangkala saya bertolak belakang dengan apa yang saya putuskan, gitu Pak Soleh. Kaitannya dengan selama Pak Soleh menjabat nih Pak ya, selama Pak Soleh menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak permasalahan yang ada nih Pak, yang Pak Soleh hadapi,
baik itu permasalahan dari internal dari siswa, dari guru, atau bahkan dari yayasan, dan masalah eksternal itu baik dari dinas, mungkin dipanggil dari masyarakat sendiri, orang tua, wali murid. Menurut Pak Soleh nih, hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya yang pertama adalah bagaimana mengedukasi orang tua. Jadi yang namanya permasalahan anak di sekolah itu tidak luput dari peran orang tua. Kadangkala orang tua itu tidak bisa memberikan informasi yang jelas, informasi yang akurat, dan informasi yang sesungguhnya. Jadi orang tua ternyata sudah tahu tapi menutupi. Orang tua sudah tahu tetapi tetap membela. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah tantangan aturan dari yayasan tersendiri. Jadi yayasan itu berprinsip bahwa Muhammadiyah ikut membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan maupun mengentaskan pembodohan. Maka saat-saat ketika ada permasalahan yang dimana ketika aturan dari dinas harus seperti ini, aturan dari yayasan seperti ini, itu tantangan bagi saya bagaimana mengkombinasi aturan dari yayasan dan aturan dari pemerintah. Tetapi yang jelas yang selama ini alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa diselesaikan melalui jalur komunikasi. Oke. Kaitannya dengan permasalahan Pak Anggi, kita udah tahu permasalahannya. Biasanya yang namanya permasalahan itu hanya satu nih Pak, datang bertubi lagi, ada lagi, hari ini ada, besok ada, terus kemudian lusa ada, bahkan hari yang sama bisa lebih dari satu permasalahan. Pak Soleh dalam mengambil sebuah keputusan itu, Pak Soleh mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Pak Soleh langsung menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Soleh menyelesaikannya dalam bentuk prosedur-prosedur seperti apa yang Pak Soleh jalankan? Artinya gini Pak, ada permasalahan dari A, tiba lagi ada permasalahan dari B, tiba lagi ada permasalahan, otomatis dalam waktu yang sama mungkin Pak Anggi tidak bisa diselesaikan secara langsung gitu. Artinya harus mungkin Pak Soleh punya jadwal, oh hari ini harus saya selesaikan dulu permasalahan yang ini, hari besok mungkin permasalahan yang besok. Apakah Pak Soleh menyiapkan jadwal apabila ada permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu rentan waktu yang berbeda? Terus kira-kira ini menurut Pak Soleh prosedur seperti apa sih yang akan Pak Soleh jalankan? Terima kasih. Jadi begini Pak Slamet, yang namanya masalah itu datangnya itu tidak terjadwal. Jadi masalah itu bergulir begitu saja tanpa kita sadari. Kemudian prosedur yang ada adalah di situ ada kesiswaan. Jadi pertama ketika ada masalah itu prosesnya di kesiswaan. Ketika kesiswaan itu bisa menangani, maka biasanya selesai karena di kesiswaan itu ada timnya juga. Ketika di kesiswaan itu tidak bisa selesai, maka ke BK. Di BK juga ada nanti studi kasus, ada pendampingan. Ketika di BK itu ternyata tidak selesai, baru nanti dibawa ke kepala sekolah. Kemudian yang harus saya tangani adalah bukan awal masalahnya datang ini lebih datang ini terakhiran, tidak, tapi skala prioritas. Jadi mana yang harus ditentukan saat itu, hari itu, maka harus kita selesaikan walaupun di luar jam dinas. Jadi mana skala prioritas ketika memang harus ditentukan malam-malam itu juga, maka kita akan tentukan itu berdasarkan skala prioritas dari permasalahan itu. Kaitannya dengan permasalahan nih Pak, kita dalam menyelesaikan sebuah masalah kan ada nih yang misalnya saya sendiri bisa mengambil keputusan atau membutuhkan teman sebaya atau dari relasi-relasi yang lain. Dalam kegiatan ini Pak, dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Soleh dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Terima kasih. Jadi yang saya sampaikan tadi, pejabat-pejabat yang ada di sekolah itu pasti sudah tahu tupoksinya dan ada kewenangan-kewenangannya.
seperti kesiswaan itu memiliki kewenangan untuk mengelola sebuah permasalahan yang skala kecil dan bisa diselesaikan oleh kesiswaan. Ketika itu sudah selesai, maka masalah selesai. Tadi step yang kedua adalah ada di BK. Ketika di kesiswaan tidak ada, maka kolaborasi dengan BK. BK pun punya kewenangan. Ketika BK itu bisa menyelesaikan kemudian masalah-masalahnya yang agak ringan, maka bisa selesai. Justru ketika masalah yang besar itu baru ke tingkat kepala sekolah. Dan kepala sekolah kebijakannya itu adalah langsung nanti setelah dari kepala sekolah mau ke kantor polisi, mau langsung ke orang tua, mau ke yayasan, mau ke pemerintahan dan stakeholder lainnya. Begitu Pak Slamet. Oh, terima kasih sekali Pak Soleh atas jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan kami. Pertanyaan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Pak Soleh. Dalam pengambilan keputusan Pak Soleh dalam mengatasi masalah yang ada di lembaga kita, kemungkinan ada beberapa hal yang Pak Soleh bisa sampaikan, ya, telah disampaikan dalam pencapaiannya dan sebagainya. Pembelajaran apa sih Pak Soleh di Pak Soleh itu ada pembelajaran apa sih dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada dilema etika Pak? Jadi hal prinsip yang saya pegang adalah yang pertama, jangan mengambil keputusan ketika suasana hati kita tidak enak. Misalnya ketika kita punya permasalahan dalam keluarga, kita punya permasalahan dengan orang lain, kemudian suasana hati kita tidak tenang, maka hindari mengambil keputusan walaupun masalah apapun. Yang kedua, ketika permasalahan itu datang dan membutuhkan kita untuk menyelesaikannya, itu adalah sarana mendewasakan kita. Jadi masalah apapun yang datang dengan kita, maka lakukan dan kerjakan dengan sebaik-baiknya, keputusan yang seadil-adilnya, keputusan yang sebijaksana-bijaksana, agar tadi kita timbul rasa empati, karena yang namanya moral itu ada di hati. Orang yang keras, maka dia itu tidak akan bisa memberikan keputusan yang baik. Maka ketika ada orang yang terdolimi karena keputusan kita, kembalinya adalah kepada kita. Kita bukan pemimpin yang adil, kita bukan pemimpin yang bijaksana. Itu Pak Soleh. Luar biasa sekali Pak Soleh. Mohon maaf. Terima kasih sekali Pak Soleh. Artinya nambah wawasan saya Pak berkaitan dengan kegiatan ini. Ternyata dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa semena-mena. Setelah itu kita juga tidak bisa mengambil keputusan kemauan kita sendiri. Kita juga harus memikirkan nasib anak-anak mungkin, atau nasib si korban atau orang lain. Setelah keputusan apa sih, nanti efeknya seperti apa sih untuk orang yang imbasnya untuk orang yang telah keputusan yang kita ambil, imbasnya seperti apa. Terima kasih sekali Pak Soleh. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Pak Soleh. Sekali lagi mohon saya dibimbing Pak Soleh berkaitan dengan kegiatan-kegiatan baik itu di sekolah maupun di sekolah. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah yang kaitannya dengan pengambilan keputusan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam percakapan ini saya dan Pak Soleh ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan atau kurang pas. Itu adalah sebuah pembelajaran buat kami, buat saya pribadi, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang tidak menyinggung atau tidak menyakiti orang. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Slamet minta waktunya kaitannya dengan tugas saya dari CGP untuk wawancara kepala sekolah Pak. Artinya dalam wawancara ini adalah bagaimana cara pengambilan keputusan, apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan, dan dilema etikanya. Itu yang terkandung dalam wawancara ini. Sebelum saya melakukan wawancara ke Pak Slamet, saya perkenalkan dulu. Nama saya Slamet, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Muhammadiyah Belik, Kabupaten Pemalang, dan beliau adalah Pak Slamet Purwanto SPD.
Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Belik. Mohon waktunya nggih Bapak nggih. Tanya pertanyaan. Jumlah siswa ada berapa Pak nggih? Untuk tahun ini jumlah siswa SMA Muhammadiyah 4 Belik alhamdulillah 306 siswa. Besar juga nih, banyak juga nih, Pak. Alhamdulillah, peningkatan. Ya. Artinya dalam lembaga kan pasti ada permasalahan nih Pak. Apalagi siswanya banyak 306. Permasalahan-permasalahan juga pasti kan kompleks Pak. Ya, betul. Nah, di sekolahan SMA Muhammadiyah Belik, Pak Slamet bagaimana sih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada nggak yang menyebabkan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pastinya untuk keragaman anak itu pasti ada nih Pak. Kami sementara ini pertama ya untuk identifikasi, memisahkan permasalahan-permasalahan itu, ya. Kemudian dari permasalahan yang ada muncul, kemudian kita telusuri. Nah, dari penelusuran itu kemudian kita adakan interogasi. Nah, dari interogasi itu baru nanti muncul, oh ini masuk ke dalam dilema etika. Berarti penelusuran dulu gitu Pak. Penelusuran, ya. Analisis permasalahannya Betul, di anak. ya. Setelah jenengan melakukan penelusuran, analisis, bagaimana Pak panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya gini, jenengan dalam pengambilan keputusan itu, kalau diambil keputusan A ini ada nilai kebenarannya, diambil keputusan B ada nilai kebenaran dan kebajikannya. Pripun Pak cara pengambilan keputusannya? Pertama, pada dasarnya kita berupaya menggunakan standar operasional yang ada, ya. Jadi ada pedomannya. Tapi manakala itu muncul ada dua kebenaran yang harus di luar dari pedoman yang ada, maka kita prioritaskan mana yang akan lebih manfaatnya dan kecil madorotnya. Kalau itu lebih ternyata di luar pedoman yang sudah kita buat, kemudian manfaatnya lebih baik dan untuk perkembangan kasus anak itu akan lebih mungkin ada efeknya atau lebih pemanfaatnya, mungkin itu akan kita ambil gitu. Terkait dengan perkembangan dulu Pak. Artinya dipilih dulu nih manfaatnya banyak apa, betul, mana positifnya, negatifnya sedikit, berarti ambil yang banyak manfaatnya. Betul, dalam pengambilan keputusan Pak, kaitannya dengan sudah menggunakan nilai-nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Pak Slamet bisa lakukan selama ini? Seperti tadi yang sudah kami sedikit sampaikan, ya. Jadi kalau ada permasalahan, memang kita pertama analisis permasalahan itu, kemudian kita gali informasi-informasi yang lengkap, kemudian yang berikutnya kita agendakan ketemu dengan yang bersangkutan untuk wawancara dan menggali pernyataan dari yang bersangkutan, begitu. Sehingga dari yang itu nanti kita bisa memutuskan, oh permasalahannya sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dari itu maka baru kita nanti bisa ada sebuah keputusan. Terkait dengan langkah-langkahnya Pak, ya terkait dengan ambil kebijakan, ada langkah-langkah menganalisis dan sebagainya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Sebenarnya dari permasalahan umumnya sama. Untuk yang paling efektif ya kita adakan tadi dialog dari hati ke hati. Maka dengan dialog itu sebenarnya akan tergambarkan permasalahan yang sesungguhnya. Nah, baru dari permasalahan itu akan lebih tahu jelas sebenarnya ujung dari permasalahan itu seperti apa. Nah, itu akan lebih efektif, kita akan memberikan sebuah keputusan penanganan kasus yang terjadi. Jadi paling utama tadi adalah dialog dari empat mata dengan yang bersangkutan. Komunikasi dulu nih. Komunikasi, betul. Komunikasi dengan
yang bersangkutan. Dalam ini Pak, kita sudah komunikasi, sudah melakukan analisis, sudah mempersiapkan langkah-langkah. Ada nggak Pak tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang mengakibatkan kasus-kasus pada dilema etika? Pastinya ada ya Pak. Jadi dalam berbagai permasalahan yang ada, pertama itu adalah tantangannya adalah pasti berbenturan dengan standar operasional yang berlaku. Artinya dengan pedoman-pedoman yang sudah kita buat itu pasti akan berbenturan. Yang kedua tadi dalam menggali informasi fakta-fakta kita adanya kesulitan itu. Kemudian pada saat kita dialog dengan anak, belum tentu anak itu mau terbuka dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi ada 3 hal yang kurang lebih yang menjadi kendala sering terjadi di kita begitu. Terkait dengan kendala Pak, ada banyak permasalahan misalnya, terus ada kendala. Ada nggak Pak jadwal untuk menyelesaikan atau skala prioritas permasalahan, walaupun permasalahan itu tidak muncul secara bersamaan? Mungkin ada, oh ini yang prioritas, ini yang tidak, berarti ini yang lebih berat dulu atau gimana? Ada nggak penjadwalan seperti itu Pak? Pada umumnya sih tidak ada Pak. Jadi penjadwalan itu ya kita tidak ada, tapi secara tidak langsung itu akan muncul dengan sendirinya. Manakala permasalahan itu kan bermacam-macam di waktu yang sama, otomatis nanti secara tidak sadar itu kita akan menyelesaikan mungkin yang urgent dan berat begitu ya. Akan secara otomatis dalam waktu sesingkat-singkatnya kita akan menyelesaikan itu. Tapi ya tidak terjadwal secara khusus begitu. Tapi ya secara tidak langsung akan muncul ada penjadwalan itu begitu. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak ada terjadwal nih Pak, karena masalahnya beda-beda. Mungkin kalau ada kegiatan rapat tiba-tiba muncul gitu, baru ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dibahas dalam rapat nih Pak. Betul. Nah, ada nggak Pak dalam pengambilan keputusan itu, ada nggak faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ada orang atau guru tenaga sejawat mungkin atau bawahan Pak Slamet yang mempermudah, membantu dalam menyelesaikan permasalahan pengambil keputusan itu? Ya, pastinya ada, karena otomatis permasalahan yang muncul kan biasanya secara prosedur sudah ada penanganan dari tingkat bawahnya, wali kelas, BK, dan kesiswaan. Sehingga dari teman-teman itu kita mendapatkan informasi, dan itu pasti akan sangat membantu untuk menganalisis dan memberikan masukan-masukan kepada kami di dalam memberikan sebuah keputusan. Terkait dengan kegiatan Pak dalam pengambilan keputusan, ada permasalahan, ada mungkin dirapatkan Pak dengan rekan-rekan guru, bawahan-bawahan Pak Slamet. Di dalam pengambilan keputusan Pak, ada nggak pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan di dilema etika Pak? Pastinya setiap musibah, setiap permasalahan itu pasti endingnya ada hikmahnya ya Pak, pasti. Pasti ada sekali hikmah yang kita peroleh ya, sehingga dari hikmah itu tadi ya pertama menjadi pengalaman kami di dalam permasalahan, menyikapi sebuah permasalahan yang ada, sehingga pada saat nantinya ada permasalahan yang baru kita sudah tahu solusi untuk masalah tersebut, sehingga manfaat dari pengambilan keputusan atau ada permasalahan itu pasti ada di kita. Matur nuwun sangat Pak Slamet. Jadi sami-sami Bapak. Terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang menggunakan dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk saya wawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Pak Slamet. Tidak apa-apa Bapak. Artinya kami jadi belajar dari Pak Slamet bagaimana cara mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Muhammadiyah Bliek. Terima kasih Pak. Ngapunten iki Pak nggih. Sami-sami. Matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan wawancara hari ini dengan Pak Slamet Purwanto, Kepala SMK Muhammadiyah Bliek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.